Perjalanan menuju ke Longa. Hai guys, ketemu lagi dengan Umpun Pengadongan dalam video jalan-jalan. Kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Longa. Longa merupakan salah satu dusun di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dusunnya ini terletak di Desa Embonatana. Oke, sekarang kita dengarkan dulu pendapat tukang ojek tentang jalan ke Seko. Berharap supaya jalannya diperbaiki. Berarti yang selalu komentar di postingan saya bahwa tukang ojek tidak menginginkan jalan ke Seko diperbaiki, itu benar atau salah, Pak? Salah. Salah ya. Ya, lebih bagus jalan, lebih lancar juga mencari rezeki. Iya betul. Berarti yang selama ini mengatakan bahwa tukang ojek tidak menginginkan jalan ke Seko diperbaiki itu keliru. Kita startnya dari Desa Lodang ya guys. Setelah kemarin kita melakukan perjalanan dari kota, tetapi kita tidak bisa tembus sampai ke Seko Tengah, yaitu Dusun Longa, Desa Embonatana. Akhirnya kita nginapnya di Desa Lodang guys. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Longa, Desa Embonatana. Sekarang kita masih berada di Desa Lodang dan akan terus melanjutkan perjalanan sampai nanti kita tiba di Desa Embonatana. Desa Lodang ini masuk dalam wilayah Seko Padang, sedangkan Desa Embonatana masuk dalam wilayah Seko Tengah. Di sini kita masih melalui jalan yang tergolong mulus untuk jalan-jalan di Seko. Jadi di Seko itu jalan-jalan yang seperti ini itu masih tergolong sangat mulus guys. Kemudian di Seko itu jarak dari desa yang satu menuju ke desa yang lain itu sangat jauh. Contohnya sekarang kami start dari Desa Lodang menuju ke Desa Embonatana, tepatnya di Dusun Longa, itu kami menempuh dalam waktu sekitar 5 jam perjalanan guys. Karena jalannya itu memang luar biasa guys. Kami tidak bisa melalui jalur utama karena jalan utamanya itu rusak parah, sehingga kami melalui jalur alternatif melalui sawah-sawah, kemudian pinggir-pinggir kebun dan sebagainya. Tetapi jalur itu pun tidak begitu mulus. Tapi jalan yang kita lalui sekarang ini masih jalan utama. Oh ya, kemarin ada yang sempat berkomentar kenapa videonya sudah buram begitu. Jadi video saya ini buram karena handphone saya sempat kemasukan air ya guys. Karena kemarin pada saat kami melakukan perjalanan mulai start sampai finish kami kehujanan. Nah, yang di sebelah kanan kita ini adalah kebun kopi guys. Itu termasuk juga di dalamnya ada kakao. Jadi bagi kalian yang selalu bertanya di Seko itu penghasilan utamanya apa? Penghasilan utama masyarakat Seko adalah bertani dan juga beternak. Mereka memiliki kebun, sawah dan juga ternak. Kalau ternak itu ada sapi dan juga kerbau. Nah, dari dulu warga masyarakat Seko itu beternak kerbau. Kalian tahu satu keluarga saja ada yang memiliki hingga ratusan ekor kerbau. Mungkin karena itulah sehingga mereka menggunakan simbol tanduk kerbau pada tarian adat mereka. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dan tak lama kemudian kita sudah sampai di sini. Jadi sekarang kita akan melalui jalur yang seperti ini. Kemudian untuk pertanian mereka memiliki sawah dan juga kebun. Seko merupakan salah satu penghasil beras terbaik. Selain itu, Seko juga termasuk salah satu penghasil kopi terbaik dan juga kakao terbaik. Kakao dari Seko isinya padat dan juga berat. Begitupun juga dengan kopinya, rasanya itu nikmat guys. Banyak pedagang dari luar datang ke Seko untuk membeli kopi di Seko, kemudian akan dijual lagi di luar. Maksud saya di luar dari Seko, di luar Kabupaten Luwu Utara. Pada saat kita melalui jalan yang seperti ini, kita harus antri guys. Kita harus naik satu-satu ya. Apalagi kondisi hujan jadi jalannya licin. Pada video saya sebelumnya banyak yang berkomentar kenapa tidak bergotong royong, dasar warga Seko itu pemalas. Jarak dari satu desa ke desa yang lainnya itu sangat panjang guys, dan jalannya semuanya hampir seperti ini. Sebenarnya warga Seko itu bukan berarti tidak pernah bergotong royong. Mereka juga sering bergotong royong dari dulu guys, tetapi mungkin karena mereka sudah pasrah karena jalan mereka itu terlalu panjang, jadi mereka bergotong royong tidak lagi setiap minggu
minggu atau setiap bulan, tetapi mungkin hanya sesekali saja karena mereka itu harus ke sawah juga, harus ke ladang. Kemudian kalau jalannya diperbaiki hanya mengandalkan tenaga manusia, kemungkinan hanya beberapa saat terus kemudian kembali rusak guys, karena sebagian jalannya itu kena air sedikit itu sudah langsung rusak, licin, becek dan sebagainya. Jadi tekstur tanahnya itu menyerupai tanah liat. Jadi kita jangan mudah mengatakan orang lain malas sebelum terjun langsung ke lokasi. Kita perlu melihat dulu seperti apa medannya, kemudian kita bisa berkomentar sesuka hati kita. Jalan yang kami lalui pada video-video yang saya posting sebelumnya itu bukan berarti dia pernah dikerja ya guys, itu sudah pernah dikerjakan juga menggunakan alat berat, tetapi kemudian kembali rusak lagi. Nah kemudian ada juga yang bertanya berapa harga BBM di Seko. Untuk harga BBM di Seko, satu botol harganya Rp25.000. Kemudian ayam potong yang kecil-kecil harganya Rp90.000. Kemudian isi tabung gas 3 kg, gasnya saja ya, tidak termasuk ke tabungnya, itu biasanya seharga Rp150.000 hingga Rp190.000. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalur yang seperti ini. Nah jalan di sini itu pemandangannya sangat indah guys. Sayangnya HP saya ini buram karena kemasukan air, kameranya kemasukan air yang maksud saya. Jadi jalan yang kita lalui ini masih dalam jalur antara Lodang menuju ke Lambiri. Nah di padang rumput yang luas inilah biasanya terdapat ternak warga, ada kerbau dan juga sapi. Jadi padang rumputnya ini memang benar-benar sangat luas guys, sehingga warga masyarakat Seko melepas begitu saja ternaknya di sekitar sini. Hari demi hari yang terus aku jalani, dengan kesabaran dalam kesendirian, tapi ku selalu yakini akan takdirnya yang terbaik. Tak pantas ku mengeluh, tak pantas ku kecewa. Ku sandarkan semua padanya, dalam diam dan sujudku berdoa, jika ia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami dalam naungan ridhomu. Kini tiba waktunya kita dipertemukan dalam ikatan suci. Izinkan ku jadi imammu, kita melangkah bersama meraih ridhonya. Ikhlaslah kau mendampingiku, dan kita berserah pada Ilahi. Suka duka bersama kita jalani, insya Allah menuju surganya. Suka duka bersama kita hadapi, bersama meraih ridhonya. Kini tiba waktunya kita dipertemukan dalam ikatan suci. Izinkan ku jadi imammu, kita melangkah bersama meraih ridhonya. Kini tiba waktunya kita dipertemukan dalam ikatan suci. Izinkan ku jadi imammu, kita melangkah bersama meraih ridhonya.
Oke, lanjut. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Lambiri. Jadi dari tadi kita sudah menempuh perjalanan, tetapi kita belum sampai juga di Dusun Lambiri guys. Jadi ada beberapa dusun yang akan kita lalui, yaitu pertama kita akan menuju ke Dusun Lambiri, setelah itu kita menuju ke Sae, setelah itu kita menuju ke Dusun Ambalong. Saya juga kurang tahu guys apakah Sae ini termasuk sebuah dusun atau bukan, karena jarak dari Lambiri menuju ke Sae itu lumayan, kemudian jarak dari Sae menuju ke Dusun Ambalong itu juga lumayan jauh. Nah, di sini kita melewati area persawahan, pemandangannya itu benar-benar luar biasa, sangat indah mempesona guys, tetapi sayangnya jalan di sebelahnya ini agak rusak seperti ini ya. Jadi meski setiap hari masyarakat Seko terus melalui jalan yang seperti ini, tetapi mereka itu benar-benar bersabar guys. Mereka itu benar-benar sabar melalui jalan yang seperti ini. Mereka tidak pernah demo. Oh iya, pada video saya sebelumnya ada juga yang sempat berkomentar seperti ini, kenapa posting jalan jelek terus seperti ini, kenapa tidak pernah memposting jalan yang sudah diaspal. Jadi saya jelaskan ya, perjalanan saya itu biasanya dimulai dari start sampai finish. Jadi pada saat saya melalui jalan aspal itu ada postingannya juga. Setelah itu, setelah saya melalui jalan yang bagus, baru kemudian saya memasuki jalur yang jelek. Nah, mungkin pada saat yang dilihat itu hanya jalur yang jeleknya saja, tidak mengikuti perjalanan saya dari awal hingga akhir, sehingga dia tidak pernah melihat jalan yang sudah diaspal. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya ini fitnah, mengatakan jalan ke Seko itu masih jelek, padahal sebagian sudah diaspal. Iya, memang betul, sebagian sudah diaspal, sekitar kurang lebih 100 km itu sudah diaspal. Nah, sisanya itu sekitar 30 km lagi sampai ke ibu kota kecamatan itu yang belum diaspal dan masih jelek. Nah, jarak 30 km itu hanya sampai di ibu kota kecamatan. Nah, kalau ke desa-desa yang lain itu lebih jauh lagi guys, dan jalannya itu lebih parah lagi. Jadi kalau mau melihat secara keseluruhan, jangan melihat part 2 atau part 3-nya saja guys, tetapi tontonlah dari part 1 sampai part akhir. Kemudian kalau kalian mau melihat dari part 1 sampai bagian terakhir, itu kalian harus buka profil saya, kemudian cari satu-satu di sana. Jangan hanya melihat postingan saya kemudian komentar yang tidak-tidak tanpa melihat secara keseluruhan. Kalau saya mau memposting satu kali itu tidak akan bisa guys, karena kalian akan bosan menontonnya, karena pasti itu postingannya sampai berjam-jam, karena saya juga melalui perjalanan selama berjam-jam. Jadi seperti itu guys, itulah alasannya kenapa pas kalian lihat itu adalah bagian-bagian yang jeleknya saja, maksudnya jalan-jalan yang jelek, karena jalan yang jelek itu memang agak lama dilalui dibanding dengan jalan yang bagus. Oke, di sini kita melalui jalan yang lumayan bagus, jadi perjalanannya agak lancar seperti ini guys, tetapi hanya beberapa saat terus kemudian kita melalui jalan yang jelek. Setelah itu kita kembali melalui jalan yang bagus seperti ini, dan kemudian melalui jalan yang jelek lagi. Beberapa saat kemudian kita memasuki sebuah jembatan seperti ini. Jadi jembatan di Seko itu hampir semuanya seperti ini ya guys, kalaupun ada yang tidak seperti ini mungkin hanya 1-2 saja. Jembatannya terbuat dari kayu, kemudian memiliki atap. Mungkin tujuannya diberi atap seperti itu supaya kayunya tidak mudah lapuk. Kesini jalan ke kemudian ini jalan menuju kota. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan kelanjutannya pada postingan selanjutnya. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Seko Tengah.